Tahun 1998 menjadi salah satu periode paling gelap dalam sejarah Jawa. Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, seorang pria muda bernama Ardi menghilang secara misterius. Tidak ada saksi, tidak ada jejak, hanya rumah kosong yang ditinggalkan dengan pintu setengah terbuka, seolah menunggu sesuatu yang mengerikan. Ardi adalah sosok yang dikenal pendiam, tapi selalu ramah pada tetangga. Kehilangan dirinya mengejutkan semua orang. Keluarganya mencari ke setiap sudut desa, menyisir hutan di sekitarnya, bahkan melaporkan ke pihak berwajib, namun tidak ada yang berhasil menemukan jejaknya. Tahun demi tahun berlalu, dan cerita tentang hilangnya Ardi perlahan berubah menjadi legenda menakutkan di desa itu. Selama 25 tahun, rumah itu tetap kosong. Dinding-dindingnya mulai retak, catnya mengelupas, dan pepohonan di sekitarnya tumbuh liar, menutupi sebagian besar bangunan. Orang-orang desa enggan mendekat. Mereka mengatakan, ada aura aneh di sana. Suara-suara samar terdengar di malam hari, seperti bisikan yang memanggil-manggil. Namun, baru-baru ini, sebuah kejadian menggemparkan terjadi. Seorang pemuda yang baru membeli rumah tersebut memutuskan untuk merenovasinya. Namanya Bima, seorang arsitek muda yang tertarik pada rumah-rumah tua dengan sejarah panjang. Ia tidak percaya pada cerita-cerita mistis, dan ingin membuktikan bahwa semuanya hanyalah tahayul. Pada hari pertama masuk rumah itu, Bima merasa ada yang aneh. Bau lembab dan tanah yang basah memenuhi ruang tamu. Lantai berderit di setiap langkahnya, seolah memberi peringatan. Namun, ia tetap melanjutkan pekerjaannya, membersihkan debu dan memeriksa setiap sudut rumah. Saat Bima membuka pintu ruang bawah tanah, sebuah hawa dingin menusuk tubuhnya. Lampu senter yang ia bawa menyorot tangga kayu yang retak. Di tengah kegelapan, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Bekas coretan aneh di dinding yang seolah-olah dibuat dengan darah. Jantungnya berdegup kencang, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Ia melangkah lebih dalam. Ruang bawah tanah itu tidak hanya gelap, tapi juga lembab dan bau jamur. Di sudut, ia menemukan benda-benda yang membuat bulu kuduknya meremang. Kotak kayu tua, beberapa pakaian yang sudah lapuk, dan buku harian yang tertutup debu. Saat membuka buku itu, Bima terkejut. Halaman-halaman itu penuh catatan yang tampak seperti jurnal Ardi. Catatan itu menceritakan kehidupan sehari-hari Ardi, tapi juga rahasia gelap yang tak pernah diketahui orang. Ia menulis tentang suara-suara malam, bayangan yang mengikutinya, dan perasaan bahwa seseorang, atau sesuatu, mengawasinya dari ruang bawah tanah. Di akhir catatan, tertulis dengan tinta memudar. Mereka datang lagi malam ini. Aku harus sembunyi. Jika kau menemukan ini, jangan masuk ke ruang bawah tanah. Mereka menunggu. Bima merasakan hawa dingin yang lebih pekat. Ia menatap ke sudut gelap ruang bawah tanah dan melihat bekas tangan di dinding, seolah baru saja terbentuk. Sebuah bisikan samar terdengar di telinganya, membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Ia memutuskan untuk membawa bukti-bukti itu keluar dan memanggil pihak berwajib. Namun, ketika polisi datang, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Lantai bawah tanah itu tampak seperti baru saja digunakan, dengan bekas kaki yang samar dan aroma besi yang tajam memenuhi ruangan. Tidak ada penjelasan logis. Keluarga Ardi pun dipanggil untuk mengidentifikasi barang-barang itu. Mereka hancur saat melihat buku harian dan pakaian-pakaian milik Ardi, yang tampaknya tidak pernah rusak meski sudah 25 tahun berada di ruang bawah tanah. Setiap anggota keluarga merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka, dan beberapa bahkan mengaku melihat bayangan Ardi di sudut rumah saat malam. Cerita ini menyebar dengan cepat. Warga desa, yang sebelumnya menganggap rumah itu angker, kini percaya bahwa misteri hilangnya Ardi akhirnya terungkap, tapi dengan cara yang lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di ruang bawah tanah itu selama 25 tahun, tapi semua orang sepakat, ada sesuatu yang tidak ingin Ardi ditemukan, dan mungkin itu masih berada di sana. Bima, yang awalnya skeptis, memutuskan untuk menjual rumah itu setelah kejadian itu. Ia tidak ingin mengambil risiko menghadapi hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Rumah itu kembali kosong, menunggu korban berikutnya yang mungkin terlalu penasaran untuk menolaknya. Legenda Ardi tetap hidup, menjadi cerita yang menakutkan bagi siapapun yang berani mendekat ke rumah tua itu. Dan hingga hari ini, ruang bawah tanah itu tetap menjadi misteri, menyimpan rahasia gelap yang membekukan darah siapapun yang berani memasukinya. Tahun 1998 menjadi salah satu periode paling gelap dalam sejarah Jawa. Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota,
seorang pria muda bernama Ardi menghilang secara misterius. Tidak ada saksi, tidak ada jejak, hanya rumah kosong yang ditinggalkan dengan pintu setengah terbuka, seolah menunggu sesuatu yang mengerikan. Ardi adalah sosok yang dikenal pendiam, tapi selalu ramah pada tetangga. Kehilangan dirinya mengejutkan semua orang. Keluarganya mencari ke setiap sudut desa, menyisir hutan di sekitarnya, bahkan melaporkan ke pihak berwajib, namun tidak ada yang berhasil menemukan jejaknya. Tahun demi tahun berlalu, dan cerita tentang hilangnya Ardi perlahan berubah menjadi legenda menakutkan di desa itu. Selama 25 tahun, rumah itu tetap kosong. Dinding-dindingnya mulai retak, catnya mengelupas, dan pepohonan di sekitarnya tumbuh liar, menutupi sebagian besar bangunan. Orang-orang desa enggan mendekat. Mereka mengatakan, ada aura aneh di sana. Suara-suara samar terdengar di malam hari, seperti bisikan yang memanggil-manggil. Bahkan hewan-hewan desa enggan melewati halaman rumah itu. Kucing dan anjing sering menghilang tanpa jejak saat mendekat. Namun, baru-baru ini, sebuah kejadian menggemparkan terjadi. Seorang pemuda yang baru membeli rumah tersebut memutuskan untuk merenovasinya. Namanya Bima, seorang arsitek muda yang tertarik pada rumah-rumah tua dengan sejarah panjang. Ia tidak percaya pada cerita-cerita mistis, dan ingin membuktikan bahwa semuanya hanyalah tahayul. Pada hari pertama masuk rumah itu, Bima merasa ada yang aneh. Bau lembab dan tanah yang basah memenuhi ruang tamu. Lantai berderit di setiap langkahnya, seolah memberi peringatan. Namun, ia tetap melanjutkan pekerjaannya, membersihkan debu dan memeriksa setiap sudut rumah. Saat Bima membuka pintu ruang bawah tanah, sebuah hawa dingin menusuk tubuhnya. Lampu senter yang ia bawa menyorot tangga kayu yang retak. Di tengah kegelapan, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Bekas coretan aneh di dinding yang seolah-olah dibuat dengan darah. Jantungnya berdegup kencang, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Ia melangkah lebih dalam. Benda yang membuat bulu kuduknya meremang. Kotak kayu tua, beberapa pakaian yang sudah lapuk, dan buku harian yang tertutup debu. Saat membuka buku itu, Bima terkejut. Halaman-halaman itu penuh catatan yang tampak seperti jurnal Ardi. Catatan itu menceritakan kehidupan sehari-hari Ardi, tapi juga rahasia gelap yang tak pernah diketahui orang. Ia menulis tentang suara-suara malam, bayangan yang mengikutinya, dan perasaan bahwa seseorang, atau sesuatu, mengawasinya dari ruang bawah tanah. Di akhir catatan, tertulis dengan tinta memudar. Mereka datang lagi malam ini. Aku harus sembunyi. Jika kau menemukan ini, jangan masuk ke ruang bawah tanah. Mereka menunggu. Bima merasakan hawa dingin yang lebih pekat. Ia menatap ke sudut gelap ruang bawah tanah dan melihat bekas tangan di dinding, seolah baru saja terbentuk. Sebuah bisikan samar terdengar di telinganya, membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Ia memutuskan untuk membawa bukti-bukti itu keluar dan memanggil pihak berwajib. Namun, ketika polisi datang, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Lantai bawah tanah itu tampak seperti baru saja digunakan, dengan bekas kaki yang samar dan aroma besi yang tajam memenuhi ruangan. Tidak ada penjelasan logis. Keluarga Ardi pun dipanggil untuk mengidentifikasi barang-barang itu. Mereka hancur saat melihat buku harian dan pakaian-pakaian milik Ardi, yang tampaknya tidak pernah rusak meski sudah 25 tahun berada di ruang bawah tanah. Setiap anggota keluarga merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka, dan beberapa bahkan mengaku melihat bayangan Ardi di sudut rumah saat malam. Polisi mencoba menelusuri jejak yang tersisa, tapi semua hilang begitu saja. Tidak ada kamera, tidak ada saksi, seolah rumah itu menelan semua bukti. Orang-orang desa mulai percaya bahwa ruang bawah tanah itu adalah semacam portal ke sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa tetangga bahkan mengaku mendengar tawa Ardi yang bercampur dengan suara tangisan anak-anak di malam hari. Bima, yang awalnya skeptis, mulai mengalami kejadian aneh. Pintu rumah terkunci sendiri, bayangan muncul di sudut kamar, dan suara langkah kaki terdengar di atas langit-langit meski ia sendirian. Ia merekam semuanya dengan kamera, berharap bisa membuktikan hal-hal itu ke dunia. Namun ketika memutar rekaman, suara-suara itu tampak terdistorsi, wajah di bayangan samar, dan setiap kali ia menatap layar, sensasi seperti ada tangan yang menyentuh pundaknya. Legenda Ardi pun kembali hidup di desa. Setiap orang yang berani mendekati rumah itu merasakan hawa dingin yang menusuk, bisikan yang memanggil nama mereka, dan bayangan yang bergerak di sudut mata. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di ruang bawah tanah itu selama 25 tahun, tapi semua orang sepakat, ada sesuatu yang tidak ingin Ardi ditemukan, dan mungkin itu masih berada di sana.
Bima memutuskan untuk menjual rumah itu setelah kejadian itu. Ia tidak ingin mengambil risiko menghadapi hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Rumah itu kembali kosong, menunggu korban berikutnya yang mungkin terlalu penasaran untuk menolaknya. Seiring waktu, cerita ini tersebar ke seluruh provinsi. Blogger, YouTuber, dan pemburu mistis datang untuk mencoba menemukan bukti paranormal, namun sebagian besar kembali dengan pengalaman traumatis. Kamera mati, peralatan elektronik rusak, dan bayangan yang menakutkan muncul di rekaman mereka. Kini, rumah tua itu menjadi legenda hidup, rumah di mana seorang pemuda hilang dan ditemukan 25 tahun kemudian, dengan ruang bawah tanah yang menyimpan rahasia membekukan darah. Setiap orang yang mendengar cerita ini merasa takut, tapi juga penasaran. Misteri Ardi belum selesai, dan siapapun yang mencoba membuka pintu ruang bawah tanah itu, mungkin tidak akan pernah kembali dengan jawaban yang mereka harapkan. Beberapa minggu setelah penemuan ruang bawah tanah, desa itu dipenuhi rasa takut yang tak terlihat, tapi terasa nyata. Orang-orang mulai menceritakan pengalaman aneh mereka. Lampu padam sendiri, suara langkah kaki di malam hari, dan aroma tanah basah yang muncul entah dari mana. Bahkan hewan peliharaan enggan mendekati rumah tua itu. Beberapa anjing menyalak tanpa alasan, sementara kucing menghilang selama berjam-jam, kembali dengan bulu berdiri dan mata membelalak. Bima, meski sudah menjual rumah itu, tak bisa menghilangkan bayangan pengalaman yang ia alami. Ia mulai mempelajari catatan Ardi lebih mendalam. Halaman-halaman itu bukan hanya catatan harian biasa. Beberapa di antaranya berisi simbol-simbol aneh dan gambar bayangan manusia yang tampak menelan cahaya. Ardi menulis tentang mimpi buruk yang menjadi kenyataan, tentang bisikan yang memanggilnya untuk turun ke ruang bawah tanah, dan tentang kehadiran yang selalu mengintai. Salah satu catatan paling menakutkan tertulis, "Aku mencoba melarikan diri, tapi tangga itu selalu ada di depan mata. Aku mendengar mereka berbicara dalam suara yang bukan manusia. Mereka menunggu, dan aku tidak bisa menghindar." Bima mulai menghubungkan kejadian-kejadian ganjil dengan malam hilangnya Ardi. Ia menelusuri kembali desa dan bertanya pada tetua yang masih ingat malam itu. Beberapa menyebutkan melihat sosok tinggi dan gelap, melayang di antara pepohonan, dengan mata merah menyala. Orang-orang yang berani mendekati rumah itu di malam hari merasakan hawa dingin menusuk hingga tulang, dan beberapa mengaku mendengar suara Ardi memanggil mereka dengan nada panik. Sementara itu, pihak berwajib mencoba melakukan penyelidikan tambahan. Mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Tanah di sekitar rumah itu tampak berbeda. Ujung-ujung pagar dan pondasi rumah seolah menyimpan energi yang tidak wajar. Beberapa alat pengukur suhu menunjukkan fluktuasi ekstrim ketika berada di dekat ruang bawah tanah. Penyelidik yang skeptis pun mulai merasakan ketakutan yang sulit dijelaskan. Rasa seolah diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Dalam sebuah flashback yang menakutkan, diceritakan malam hilangnya Ardi. Ia pulang dari ladang dengan membawa hasil panen. Saat memasuki rumah, ia merasakan hawa dingin yang tidak normal, seperti ada banyak orang di rumah itu padahal rumah kosong. Lampu minyak di ruang tamu tiba-tiba padam. Ardi berlari menuju ruang bawah tanah untuk mencari senter, tapi langkahnya terhenti saat melihat bayangan yang membentuk siluet menyeramkan. Sosok itu menatapnya tanpa berkedip, dan suara bisikan memenuhi kepalanya. "Jangan lari, tetap di sini." Ardi hilang begitu saja malam itu. Tidak ada jejak, tidak ada tanda perlawanan, seolah ia ditelan oleh rumah itu sendiri. Barang-barangnya tetap di rumah, termasuk pakaian dan buku catatan yang ditemukan Bima 25 tahun kemudian. Desa itu kini menjadi pusat cerita paranormal. Banyak YouTuber dan pemburu mistis yang mencoba merekam bukti, tapi sebagian besar gagal. Kamera mati mendadak, rekaman audio penuh distorsi, dan bayangan samar muncul di video, bergerak dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa pelaku bahkan mengaku merasa tangan mereka ditarik saat menelusuri ruang bawah tanah, sementara yang lain melaporkan suara tangisan anak-anak bercampur dengan tawa menyeramkan. Fenomena itu tidak hanya menakutkan, tapi juga memengaruhi psikologi warga desa. Beberapa orang mengalami mimpi buruk berulang, depresi, dan kecemasan berlebih. Mereka percaya bahwa roh Ardi masih terjebak, atau lebih buruk lagi, ada sesuatu yang lebih gelap dan kuat yang menjaga rumah itu, mencegah kebenaran sepenuhnya terungkap. Bima, meski telah menjual rumah itu, masih menyimpan buku harian Ardi. Setiap kali ia membukanya, sensasi aneh muncul. Hawa dingin tiba-tiba, suara bisikan samar, bahkan bayangan yang bergerak di sudut pandang matanya. Ia sadar satu hal, rumah itu bukan hanya sekadar tempat, itu adalah portal, ruang yang menghubungkan dunia nyata dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan manusia.
Cerita hilangnya Ardi dan penemuan rumah itu 25 tahun kemudian menjadi legenda yang menyebar ke seluruh Jawa. Banyak orang percaya bahwa ruang bawah tanah itu menyimpan rahasia gelap yang bisa menghancurkan siapapun yang mencoba menyingkapnya. Dan hingga hari ini, rumah itu tetap kosong, menyimpan misteri yang membekukan darah siapapun yang berani mendekat. Tahun 1998 menjadi salah satu periode paling gelap dalam sejarah Jawa. Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, seorang pria muda bernama Ardi menghilang secara misterius. Tidak ada saksi, tidak ada jejak, hanya rumah kosong yang ditinggalkan dengan pintu setengah terbuka, seolah menunggu sesuatu yang mengerikan. Ardi dikenal sebagai sosok pendiam tapi ramah. Ia sering membantu tetangga, menjaga anak-anak, dan dikenal rajin bekerja di ladang. Kehilangan dirinya mengejutkan semua orang. Keluarga Ardi mencari ke setiap sudut desa, menyisir hutan di sekitarnya, bahkan melaporkan ke pihak berwajib, tapi tidak ada yang menemukan jejaknya. Orang-orang mulai berbicara tentang malam itu sebagai malam di mana dunia dan rumah itu menelan Ardi. Rumahnya tetap kosong selama 25 tahun. Dinding retak, cat mengelupas, pepohonan dan semak liar menutupi bangunan, menciptakan bayangan menakutkan di halaman. Warga desa enggan mendekat. Mereka melaporkan suara bisikan samar, pintu yang terbuka sendiri, dan hawa dingin yang menusuk hingga tulang. Beberapa hewan desa yang mencoba mendekat hilang tanpa jejak, menambah legenda rumah itu. Baru-baru ini, seorang pemuda bernama Bima membeli rumah itu. Ia seorang arsitek muda, skeptis terhadap kisah mistis, dan tertarik pada rumah tua dengan sejarah panjang. Hari pertama masuk, Bima merasa aneh. Bau lembab, tanah basah, lantai berderit di setiap langkah. Meski begitu, ia tetap melanjutkan pembersihan dan inspeksi rumah. Ketika Bima membuka pintu ruang bawah tanah, hawa dingin menusuk. Tangga kayu retak di bawah kakinya. Di dinding, ada coretan aneh yang tampak seperti darah. Jantung Bima berdegup kencang, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Ia melangkah masuk. Ruang bawah tanah lembab, bau jamur tajam. Di sudut, kotak kayu tua, pakaian lapuk, dan buku harian tertutup debu menarik perhatiannya. Saat membuka buku itu, Bima terkejut. Halaman-halaman itu penuh catatan Ardi. Catatan menceritakan kehidupan sehari-hari Ardi, tapi juga rahasia gelap. Ia menulis tentang suara malam, bayangan yang mengikutinya, dan perasaan diawasi sesuatu dari ruang bawah tanah. Di akhir catatan tertulis, "Mereka datang lagi malam ini. Aku harus sembunyi. Jika kau menemukan ini, jangan masuk ke ruang bawah tanah." Mereka menunggu. Hawa dingin semakin pekat. Bima menatap sudut gelap dan melihat bekas tangan di dinding, baru terbentuk. Bisikan samar terdengar di telinganya. Bima membawa bukti keluar, memanggil pihak berwajib. Polisi menemukan lantai bawah tanah tampak baru digunakan, bekas kaki samar, dan aroma besi tajam. Tidak ada penjelasan logis. Keluarga Ardi dihadirkan, hancur melihat buku harian dan pakaian yang tetap utuh setelah 25 tahun. Beberapa mengaku melihat bayangan Ardi di sudut rumah pada malam hari. Polisi menelusuri rumah lebih lanjut, tapi semua jejak hilang. Desa percaya ruang bawah tanah adalah portal ke sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Beberapa tetua desa menceritakan melihat sosok tinggi gelap dengan mata merah di malam Ardi hilang. Dalam flashback malam hilangnya Ardi, ia pulang dari ladang dengan hasil panen. Saat memasuki rumah, hawa dingin menyelimuti. Lampu minyak padam. Ardi berlari ke ruang bawah tanah untuk mengambil senter. Bayangan menyeramkan menatapnya. Suara bisikan terdengar. "Jangan lari, tetap di sini." Ardi hilang tanpa jejak. Barang-barangnya tetap, termasuk pakaian dan buku catatan yang ditemukan Bima 25 tahun kemudian. Desa menjadi pusat cerita paranormal. YouTuber dan pemburu mistis datang. Tapi kamera mati, audio distorsi, bayangan samar muncul di video. Beberapa pelaku merasakan tangan ditarik saat menelusuri ruang bawah tanah. Suara tangisan anak-anak bercampur tawa menyeramkan terdengar di malam hari. Fenomena itu memengaruhi psikologi warga desa. Mimpi buruk berulang, depresi, kecemasan. Mereka percaya roh Ardi terjebak, atau ada sesuatu lebih gelap menjaga rumah itu. Bima, meski menjual rumah, masih menyimpan buku harian Ardi. Setiap membuka buku, hawa dingin muncul, bisikan samar terdengar, bayangan bergerak di sudut mata. Ia sadar, rumah itu bukan sekadar tempat,
Tapi portal menghubungkan dunia nyata dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan manusia. Kisah Ardi dan rumah itu menyebar ke seluruh Jawa. Banyak yang percaya ruang bawah tanah menyimpan rahasia gelap yang bisa menghancurkan siapapun. Rumah itu tetap kosong, menyimpan misteri yang membekukan darah siapapun yang mendekat. Beberapa bulan kemudian, Bima mendapat pesan anonim. "Kau pikir kau selamat? Mereka melihatmu juga. Jangan biarkan buku itu jatuh ke tangan salah orang." Bima menyadari bahaya lebih besar dari yang dibayangkan. Ia mulai meneliti sejarah rumah itu. Dulu, pemilik sebelumnya menghilang, penduduk desa melaporkan ritual aneh, dan beberapa orang hilang tanpa jejak. Tanda-tanda itu ada di setiap sudut rumah, menyatu dengan arsitektur tua dan simbol yang tidak dimengerti manusia modern. Bima akhirnya menyadari sesuatu yang menakutkan. Roh Ardi tidak sendirian. Ada entitas yang lebih tua, gelap, yang menjaga rumah itu, memilih siapa yang boleh mengungkap rahasia ruang bawah tanah. Bahkan alat modern seperti kamera dan sensor tidak bisa menangkapnya. Beberapa malam, Bima mendengar suara Ardi memanggilnya dalam mimpi, membimbingnya untuk memahami simbol dan tulisan yang ada di ruang bawah tanah. Setiap simbol memiliki arti ritual, sebagian untuk memanggil sesuatu, sebagian untuk menahan sesuatu. Buku harian bukan hanya catatan, tapi kunci untuk menjaga batas antara dunia manusia dan kegelapan yang lebih besar. Cerita berlanjut di desa. Setiap orang yang mendekati rumah merasakan hawa dingin menusuk tulang, bisikan memanggil nama mereka, bayangan bergerak di sudut mata. Beberapa percaya rumah itu hidup, menyimpan jiwa dan rahasia ribuan orang yang pernah mendekat. Legenda Ardi tetap hidup. Rumah itu menjadi simbol misteri dan kengerian, menyebar ke YouTube, media sosial, dan cerita rakyat. Beberapa percaya bahwa roh Ardi masih menunggu untuk menemukan jawaban atau memperingatkan yang penasaran. Dan hingga hari ini, rumah itu tetap kosong, tapi menunggu korban berikutnya. Siapapun yang berani membuka pintu ruang bawah tanah, mungkin tidak akan pernah kembali. Mereka yang kembali, tidak lagi sama. Tahun 1998 menjadi salah satu periode paling gelap dalam sejarah Jawa. Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, seorang pria muda bernama Ardi menghilang secara misterius. Tidak ada saksi, tidak ada jejak, hanya rumah kosong yang ditinggalkan dengan pintu setengah terbuka, seolah menunggu sesuatu yang mengerikan. Ardi dikenal sebagai sosok pendiam tapi ramah. Ia sering membantu tetangga, menjaga anak-anak, dan dikenal rajin bekerja di ladang. Kehilangan dirinya mengejutkan semua orang. Keluarga Ardi mencari ke setiap sudut desa, menyisir hutan di sekitarnya, bahkan melaporkan ke pihak berwajib, tapi tidak ada yang menemukan jejaknya. Orang-orang mulai berbicara tentang malam itu sebagai malam di mana dunia dan rumah itu menelan Ardi. Rumahnya tetap kosong selama 25 tahun. Dinding retak, cat mengelupas, pepohonan dan semak liar menutupi bangunan, menciptakan bayangan menakutkan di halaman. Warga desa enggan mendekat. Mereka melaporkan suara bisikan samar, pintu yang terbuka sendiri, dan hawa dingin yang menusuk hingga tulang. Beberapa hewan desa yang mencoba mendekat hilang tanpa jejak, menambah legenda rumah itu. Baru-baru ini, seorang pemuda bernama Bima membeli rumah itu. Ia seorang arsitek muda, skeptis terhadap kisah mistis, dan tertarik pada rumah tua dengan sejarah panjang. Hari pertama masuk, Bima merasa aneh. Bau lembab, tanah basah, lantai berderit di setiap langkah. Meski begitu, ia tetap melanjutkan pembersihan dan inspeksi rumah. Ketika Bima membuka pintu ruang bawah tanah, hawa dingin menusuk. Tangga kayu retak di bawah kakinya. Di dinding, ada coretan aneh yang tampak seperti darah. Jantung Bima berdegup kencang, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Ia melangkah masuk. Ruang bawah tanah lembab, bau jamur tajam. Di sudut, kotak kayu tua, pakaian lapuk, dan buku harian tertutup debu menarik perhatiannya. Saat membuka buku itu, Bima terkejut. Halaman-halaman itu penuh catatan Ardi. Catatan menceritakan kehidupan sehari-hari Ardi, tapi juga rahasia gelap. Ia menulis tentang suara malam, bayangan yang mengikutinya, dan perasaan diawasi sesuatu dari ruang bawah tanah. Di akhir catatan tertulis, "Mereka datang lagi malam ini. Aku harus sembunyi. Jika kau menemukan ini, jangan masuk ke ruang bawah tanah." Mereka menunggu. Hawa dingin semakin pekat. Bima menatap sudut gelap dan melihat bekas tangan di dinding, baru terbentuk. Bisikan samar terdengar di telinganya. Bima membawa bukti keluar, memanggil pihak berwajib.
Polisi menemukan lantai bawah tanah tampak baru digunakan, bekas kaki samar, dan aroma besi tajam. Tidak ada penjelasan logis. Keluarga Ardi dihadirkan, hancur melihat buku harian dan pakaian yang tetap utuh setelah 25 tahun. Beberapa mengaku melihat bayangan Ardi di sudut rumah pada malam hari. Polisi menelusuri rumah lebih lanjut, tapi semua jejak hilang. Desa percaya ruang bawah tanah adalah portal ke sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Beberapa tetua desa menceritakan melihat sosok tinggi gelap dengan mata merah di malam Ardi hilang. Dalam flashback malam hilangnya Ardi, ia pulang dari ladang dengan hasil panen. Saat memasuki rumah, hawa dingin menyelimuti. Lampu minyak padam. Ardi berlari ke ruang bawah tanah untuk mengambil senter. Bayangan menyeramkan menatapnya. Suara bisikan terdengar. Jangan lari, tetap di sini. Ardi hilang tanpa jejak. Barang-barangnya tetap, termasuk pakaian dan buku catatan yang ditemukan Bima 25 tahun kemudian. Desa menjadi pusat cerita paranormal. YouTuber dan pemburu mistis datang. Tapi kamera mati, audio distorsi, bayangan samar muncul di video. Beberapa pelaku merasakan tangan ditarik saat menelusuri ruang bawah tanah. Suara tangisan anak-anak bercampur tawa menyeramkan terdengar di malam hari. Fenomena itu memengaruhi psikologi warga desa. Mimpi buruk berulang, depresi, kecemasan. Mereka percaya roh Ardi terjebak, atau ada sesuatu lebih gelap menjaga rumah itu. Bima, meski menjual rumah, masih menyimpan buku harian Ardi. Setiap membuka buku, hawa dingin muncul, bisikan samar terdengar, bayangan bergerak di sudut mata. Ia sadar, rumah itu bukan sekadar tempat, tapi portal menghubungkan dunia nyata dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan manusia. Kisah Ardi dan rumah itu menyebar ke seluruh Jawa. Banyak yang percaya ruang bawah tanah menyimpan rahasia gelap yang bisa menghancurkan siapapun. Rumah itu tetap kosong, menyimpan misteri yang membekukan darah siapapun yang mendekat. Beberapa bulan kemudian, Bima mendapat pesan anonim. Kau pikir kau selamat? Mereka melihatmu juga. Jangan biarkan buku itu jatuh ke tangan salah orang. Bima menyadari bahaya lebih besar dari yang dibayangkan. Ia mulai meneliti sejarah rumah itu. Dulu, pemilik sebelumnya menghilang. Penduduk desa melaporkan ritual aneh, dan beberapa orang hilang tanpa jejak. Tanda-tanda itu ada di setiap sudut rumah, menyatu dengan arsitektur tua dan simbol yang tidak dimengerti manusia modern. Bima akhirnya menyadari sesuatu yang menakutkan. Roh Ardi tidak sendirian. Ada entitas yang lebih tua, gelap, yang menjaga rumah itu, memilih siapa yang boleh mengungkap rahasia ruang bawah tanah. Bahkan alat modern seperti kamera dan sensor tidak bisa menangkapnya. Beberapa malam, Bima mendengar suara Ardi memanggilnya dalam mimpi, membimbingnya untuk memahami simbol dan tulisan yang ada di ruang bawah tanah. Setiap simbol memiliki arti ritual, sebagian untuk memanggil sesuatu, sebagian untuk menahan sesuatu. Buku harian bukan hanya catatan, tapi kunci untuk menjaga batas antara dunia manusia dan kegelapan yang lebih besar. Cerita berlanjut di desa. Setiap orang yang mendekati rumah merasakan hawa dingin menusuk tulang, bisikan memanggil nama mereka, bayangan bergerak di sudut mata. Beberapa percaya rumah itu hidup, menyimpan jiwa dan rahasia ribuan orang yang pernah mendekat. Legenda Ardi tetap hidup. Rumah itu menjadi simbol misteri dan kengerian, menyebar ke YouTube, media sosial, dan cerita rakyat. Beberapa percaya bahwa roh Ardi masih menunggu untuk menemukan jawaban, atau memperingatkan yang penasaran. Dan hingga hari ini, rumah itu tetap kosong, tapi menunggu korban berikutnya. Siapapun yang berani membuka pintu ruang bawah tanah, mungkin tidak akan pernah kembali. Mereka yang kembali, tidak lagi sama. Tahun 1998 menjadi salah satu periode paling gelap dalam sejarah Jawa. Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, seorang pria muda bernama Ardi menghilang secara misterius. Tidak ada saksi, tidak ada jejak, hanya rumah kosong yang ditinggalkan dengan pintu setengah terbuka, seolah menunggu sesuatu yang mengerikan. Ardi dikenal sebagai sosok pendiam tapi ramah. Ia sering membantu tetangga, menjaga anak-anak, dan dikenal rajin bekerja di ladang. Kehilangan dirinya mengejutkan semua orang. Keluarga Ardi mencari ke setiap sudut desa, menyisir hutan di sekitarnya, bahkan melaporkan ke pihak berwajib, tapi tidak ada yang menemukan jejaknya. Orang-orang mulai berbicara tentang malam itu sebagai malam di mana dunia dan rumah itu menelan Ardi. Rumahnya tetap kosong selama 25 tahun. Dinding retak, cat mengelupas, pepohonan dan semak liar menutupi bangunan,
menciptakan bayangan menakutkan di halaman. Warga desa enggan mendekat. Mereka melaporkan suara bisikan samar, pintu yang terbuka sendiri, dan hawa dingin yang menusuk hingga tulang. Beberapa hewan desa yang mencoba mendekat hilang tanpa jejak, menambah legenda rumah itu. Baru-baru ini, seorang pemuda bernama Bima membeli rumah itu. Ia seorang arsitek muda, skeptis terhadap kisah mistis, dan tertarik pada rumah tua dengan sejarah panjang. Hari pertama masuk, Bima merasa aneh. Bau lembab, tanah basah, lantai berderit di setiap langkah. Meski begitu, ia tetap melanjutkan pembersihan dan inspeksi rumah. Ketika Bima membuka pintu ruang bawah tanah, hawa dingin menusuk. Tangga kayu retak di bawah kakinya. Di dinding, ada coretan aneh yang tampak seperti darah. Jantung Bima berdegup kencang, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Ia melangkah masuk. Ruang bawah tanah lembab, bau jamur tajam. Di sudut, kotak kayu tua, pakaian lapuk, dan buku harian tertutup debu menarik perhatiannya. Saat membuka buku itu, Bima terkejut. Halaman-halaman itu penuh catatan Ardi. Catatan menceritakan kehidupan sehari-hari Ardi, tapi juga rahasia gelap. Ia menulis tentang suara malam, bayangan yang mengikutinya, dan perasaan diawasi sesuatu dari ruang bawah tanah. Di akhir catatan tertulis, "Mereka datang lagi malam ini. Aku harus sembunyi. Jika kau menemukan ini, jangan masuk ke ruang bawah tanah." Mereka menunggu. Hawa dingin semakin pekat. Bima menatap sudut gelap dan melihat bekas tangan di dinding, baru terbentuk. Bisikan samar terdengar di telinganya. Bima membawa bukti keluar, memanggil pihak berwajib. Polisi menemukan lantai bawah tanah tampak baru digunakan, bekas kaki samar, dan aroma besi tajam. Tidak ada penjelasan logis. Keluarga Ardi dihadirkan, hancur melihat buku harian dan pakaian yang tetap utuh setelah 25 tahun. Beberapa mengaku melihat bayangan Ardi di sudut rumah pada malam hari. Polisi menelusuri rumah lebih lanjut, tapi semua jejak hilang. Desa percaya ruang bawah tanah adalah portal ke sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Beberapa tetua desa menceritakan melihat sosok tinggi gelap dengan mata merah di malam Ardi hilang. Dalam flashback malam hilangnya Ardi, ia pulang dari ladang dengan hasil panen. Saat memasuki rumah, hawa dingin menyelimuti. Lampu minyak padam. Ardi berlari ke ruang bawah tanah untuk mengambil senter. Bayangan menyeramkan menatapnya. Suara bisikan terdengar. "Jangan lari, tetap di sini." Ardi hilang tanpa jejak. Barang-barangnya tetap, termasuk pakaian dan buku catatan yang ditemukan Bima 25 tahun kemudian. Desa menjadi pusat cerita paranormal. YouTuber dan pemburu mistis datang. Tapi kamera mati, audio distorsi, bayangan samar muncul di video. Beberapa pelaku merasakan tangan ditarik saat menelusuri ruang bawah tanah. Suara tangisan anak-anak bercampur tawa menyeramkan terdengar di malam hari. Fenomena itu memengaruhi psikologi warga desa. Mimpi buruk berulang, depresi, kecemasan. Mereka percaya roh Ardi terjebak, atau ada sesuatu lebih gelap menjaga rumah itu. Bima, meski menjual rumah, masih menyimpan buku harian Ardi. Setiap membuka buku, hawa dingin muncul, bisikan samar terdengar, bayangan bergerak di sudut mata. Ia sadar, rumah itu bukan sekadar tempat, tapi portal menghubungkan dunia nyata dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan manusia. Kisah Ardi dan rumah itu menyebar ke seluruh Jawa. Banyak yang percaya ruang bawah tanah menyimpan rahasia gelap yang bisa menghancurkan siapapun. Rumah itu tetap kosong, menyimpan misteri yang membekukan darah siapapun yang mendekat. Beberapa bulan kemudian, Bima mendapat pesan anonim. "Kau pikir kau selamat? Mereka melihatmu juga. Jangan biarkan buku itu jatuh ke tangan salah orang." Bima menyadari bahaya lebih besar dari yang dibayangkan. Ia mulai meneliti sejarah rumah itu. Dulu, pemilik sebelumnya menghilang, penduduk desa melaporkan ritual aneh, dan beberapa orang hilang tanpa jejak. Tanda-tanda itu ada di setiap sudut rumah, menyatu dengan arsitektur tua dan simbol yang tidak dimengerti manusia modern. Bima akhirnya menyadari sesuatu yang menakutkan. Roh Ardi tidak sendirian. Ada entitas yang lebih tua, gelap, yang menjaga rumah itu, memilih siapa yang boleh mengungkap rahasia ruang bawah tanah. Bahkan alat modern seperti kamera dan sensor tidak bisa menangkapnya. Beberapa malam, Bima mendengar suara Ardi memanggilnya dalam mimpi, membimbingnya untuk memahami simbol dan tulisan yang ada di ruang bawah tanah. Setiap simbol memiliki arti ritual, sebagian untuk memanggil sesuatu,
sebagian untuk menahan sesuatu. Buku harian bukan hanya catatan, tapi kunci untuk menjaga batas antara dunia manusia dan kegelapan yang lebih besar. Cerita berlanjut di desa. Setiap orang yang mendekati rumah merasakan hawa dingin menusuk tulang, bisikan memanggil nama mereka, bayangan bergerak di sudut mata. Beberapa percaya rumah itu hidup, menyimpan jiwa dan rahasia ribuan orang yang pernah mendekat. Legenda Ardi tetap hidup. Rumah itu menjadi simbol misteri dan kengerian, menyebar ke YouTube, media sosial, dan cerita rakyat. Beberapa percaya bahwa roh Ardi masih menunggu untuk menemukan jawaban, atau memperingatkan yang penasaran. Dan hingga hari ini, rumah itu tetap kosong, tapi menunggu korban berikutnya. Siapapun yang berani membuka pintu ruang bawah tanah, mungkin tidak akan pernah kembali. Mereka yang kembali, tidak lagi sama. Bima mulai merasakan perubahan dalam dirinya sendiri. Malam-malamnya dipenuhi mimpi Ardi yang menjerit meminta tolong. Kadang ia terbangun dengan tangan penuh luka seperti digores sesuatu yang tidak terlihat. Kadang ia melihat bayangan Ardi berdiri di sudut kamar, menatap dengan mata kosong. Ia sadar, rumah itu telah meninggalkan jejak di jiwanya, dan mungkin tidak akan pernah pergi. Setiap penelusuran baru, setiap video paranormal yang diunggah, memperkuat legenda. Cerita tentang Ardi, rumah kosong, dan ruang bawah tanah yang membekukan darah menyebar dari desa ke kota, hingga akhirnya menjadi fenomena nasional. Orang-orang yang terlalu penasaran mencoba mendekat, tapi beberapa tidak pernah kembali, atau kembali dengan wajah pucat, bisu, dan pandangan kosong, seolah mereka telah melihat sesuatu yang manusia tidak seharusnya lihat. Legenda ini terus hidup, menakutkan siapapun yang mendengar ceritanya. Rumah tua itu bukan sekadar bangunan tua, ia adalah simbol misteri, kengerian, dan rahasia yang tidak boleh diungkap. Dan siapapun yang mencoba, baik itu pemuda pemberani seperti Bima, YouTuber, atau penduduk desa, akan belajar satu hal. Beberapa misteri memang seharusnya tetap tersembunyi. Ruang bawah tanah itu masih menunggu. Dan Ardi mungkin masih berada di sana, menunggu, atau menjadi bagian dari kegelapan yang menjaga rumah itu, memperingatkan setiap orang yang cukup berani untuk membuka pintu yang salah. Tahun 1998 menjadi salah satu periode paling gelap dalam sejarah Jawa. Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, seorang pria muda bernama Ardi menghilang secara misterius. Tidak ada saksi, tidak ada jejak, hanya rumah kosong yang ditinggalkan dengan pintu setengah terbuka, seolah menunggu sesuatu yang mengerikan. Ardi dikenal sebagai sosok pendiam tapi ramah. Ia sering membantu tetangga, menjaga anak-anak, dan dikenal rajin bekerja di ladang. Kehilangan dirinya mengejutkan semua orang. Keluarga Ardi mencari ke setiap sudut desa, menyisir hutan di sekitarnya, bahkan melaporkan ke pihak berwajib, tapi tidak ada yang menemukan jejaknya. Orang-orang mulai berbicara tentang malam itu sebagai malam di mana dunia dan rumah itu menelan Ardi. Rumahnya tetap kosong selama 25 tahun. Dinding retak, cat mengelupas, pepohonan dan semak liar menutupi bangunan, menciptakan bayangan menakutkan di halaman. Warga desa enggan mendekat. Mereka melaporkan suara bisikan samar, pintu yang terbuka sendiri, dan hawa dingin yang menusuk hingga tulang. Beberapa hewan desa yang mencoba mendekat hilang tanpa jejak, menambah legenda rumah itu. Baru-baru ini, seorang pemuda bernama Bima membeli rumah itu. Ia seorang arsitek muda, skeptis terhadap kisah mistis, dan tertarik pada rumah tua dengan sejarah panjang. Hari pertama masuk, Bima merasa aneh. Bau lembab, tanah basah, lantai berderit di setiap langkah. Meski begitu, ia tetap melanjutkan pembersihan dan inspeksi rumah. Ketika Bima membuka pintu ruang bawah tanah, hawa dingin menusuk. Tangga kayu retak di bawah kakinya. Di dinding, ada coretan aneh yang tampak seperti darah. Jantung Bima berdegup kencang, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Ia melangkah masuk. Ruang bawah tanah lembab, bau jamur tajam. Di sudut, kotak kayu tua, pakaian lapuk, dan buku harian tertutup debu menarik perhatiannya. Saat membuka buku itu, Bima terkejut. Halaman-halaman itu penuh catatan Ardi.